Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salus Miring dengan NIM C1F018050 dari kelas R006 Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Oke teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan PPT saya guna untuk menyelesaikan tugas mata kuliah akuntansi syariah, di mana yang akan kita bahas yaitu akad musyarakah. Apa-apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, apa yang dimaksud dengan akad musyarakah? Yang kedua, bagaimana penetapan akad nisbah dalam musyarakah? Yang ketiga, jelaskan dasar syariah dari akad musyarakah. Yang keempat, sebutkan jenis akad musyarakah. Yang kelima, jelaskan ilustrasi akad musyarakah. Masuk ke poin yang pertama, apa yang dimaksud dengan akad musyarakah? Musyarakah secara bahasa diambil dari bahasa Arab yang berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Musyarakah merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks skim pembiayaan syariah. Istilah lain dari musyarakah adalah syarikah atau syirkah. Kata syirkah dalam bahasa Arab berasal dari kata syarif, syarikah atau fi'il mahdi dan yasuru atau fi'il mudari. Syarikah atau syirkatan atau syarikatan atau masdar atau kata dasar artinya menjadi sekutu atau syarikat dalam kamus Al-Munawwar. Menurut arti asli bahasa Arab, syirkah berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lainnya. Akad musyarakah adalah akad yang kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya, bagaimana penetapan akad nisbah dalam masyarakat? Ini ada dua, yaitu pembagian keuntungan proporsional sesuai modal. Dengan cara ini, keuntungan harus dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan tanpa memandang apakah suatu tujuan pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama ataupun tidak sama. Yang kedua yaitu pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal. Dengan cara ini dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tetapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi, atau waktu yang atau waktu kerja yang lebih panjang. Selanjutnya, jelaskan dasar syarikah dalam akad musyarakah. Ada Al-Quran. Di dalam Quran surat Sya'ad ayat 38. Dan sungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Yang kedua, hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, Allah adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu tidak ada yang mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis riwayat Abu Daud dan dari Abu Hurairah merupakan dalil lain diperbolehkan untuk praktik musyarakah. Hadis ini merupakan hadis qudsi dan kedudukannya sahih menurut Hakim. Selanjutnya ijma. Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan bahwa kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global, walaupun terdapat perbedaan pendapat dari beberapa elemen. Selanjutnya, sebutkan jenis-jenis musyarakah. Ada syirkah al-inam, ada syirkah al-mufawadah. Jelaskan ilustrasi kasus akad musyarakah. Secara contohnya, seorang peternak ayam mampu menghasilkan 40 kg ayam per harinya. Dia berencana menaikkan kapasitas produksinya sehingga mencapai 90 kg per hari. Namun keuntungan yang diperoleh tidak mencukupi untuk membiayai keseluruhan kebutuhan penambahan luas kandang ayam, pembelian bibit, dan pakan-pakan. Peternak ayam kemudian menawarkan kerjasama usaha pada investor dengan persyaratan modal dari investor 50% dan peternak sisanya. Porsi keuntungan dapat disepakati apakah dari keseluruhan kapasitas produksi 90 kg per hari atau menggunakan hasil penambahan kapasitas produksi sebesar 40 kg per hari. Skema ini juga merupakan contoh akad musyarakah permanen, yaitu perjanjian musyarakah dengan menetapkan porsi bagi hasil atau nisbah
yang tetap selama masa kontraknya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.